Masih adakah Umar Bakri di zaman seperti sekarang ini? Masihkah ia menjadi inspirasi? Umar Bakri adalah cermin nurani kita yang terdalam. Ya, jangan-jangan Umar Bakri adalah kisah kita sendiri. Paling tidak, kebutuhan purba kita yang mendasar rupanya. Dan ini sebuah kenangan yang indah yang tak mungkin kembali lagi. Seorang guru tidak harus berdiri di depan kelas. Ketidakhadirannya pun adalah pelajaran yang berharga. Sang murid tak ada artinya kalau tak ada guru. Sang guru pun begitu. Seorang guru bisa belajar dari murid-muridnya. Adalah nilai-nilai kebaikan yang perlu ditularkan. Pertanyaan mendasar bagi bangsa ini adalah, apakah selama ini kita sudah cukup menghargai guru-guru kita dengan benar? Kalau belum jawabannya, jangan salahkan kalau kita terpuruk selama ini. Guru adalah mata air, tapi murid adalah sungai-sungai kehidupan yang mengalir ke muara, lalu ke lautan lepas, lalu terbang ke awan menjadi butiran air hujan yang bisa menyuburkan hidup atau bahkan menimbulkan malapetaka, banjir yang menghancurkan, bahkan mematikan, lalu menjadi air mata. Ada 39 sampai dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Ini tidak adil, karena yang kaya hanya segelintir saja. Padahal kekayaan alamnya begitu berlimpah. Harapan saya kepada pengelola negara, mentang-mentang rakyatnya siap, mentang-mentang rakyatnya tabah, jangan lantas mereka menjadi sewenang-wenang begitu. Malah ini modal awal bagi pengelola negara untuk bisa lebih bekerja dengan baik lagi. Indonesia perlu manusia yang tangguh untuk mengelola alamnya yang berlimpah. Untuk itu perlu sistem yang pasti. Saatnya yang muda tampil. Jangan menunggu, jemput bola itu yang ditunggu. Tak perlu sungkan atau ragu. Jangan kebanyakan mikir, nanti abkir alias mubazir. Krisis ini harus berakhir. Teknologi tak terbendung, informasi seketika. Tak ada tempat terpencil. Satelit menjawab itu. Tak ada yang bisa sembunyi. Kita sudah tak punya privasi lagi. Teknologi menggila. Semoga memudahkan kita untuk sesuatu yang mulia, bukan malah bikin celaka. Dulu hukum tak bisa menyentuh yang di atas. Apakah sekarang masih sama? Saling sikat, saling tipu, yang salah jadi benar, hidup jadi bingung, celaka. Menangis panji-panji demokrasi. Walau menderita, perjuangan mempertahankan hidup ini penting sekali. Ambisi itu perlu, asal diri bisa mengontrolnya. Ambisi itu sebagai alat bantu untuk meraih cita-cita di dunia. Ambisi adalah bumbu penyedap yang kalau kebanyakan bisa menjadi racun yang mematikan. Orang yang ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, tidak disokong oleh cita-cita bagi kemaslahatan jenisnya, sesama manusia, atau kaum setanah airnya,
sama jugalah keadaannya dengan orang bodoh. Anjing, kingkong, bebek dan banteng, hum pimpa alaihum gambreng. Siapa suka kong kali kong, hidupnya kosong, sama juga bohong. Modernisasi salah kaprah sedang terjadi. Sulit dibendung karena sudah kandung. Sudah menjadi kebijakan publik katanya, dan membudaya. Yang menolak tersingkir. Pekerjaan boleh tak ada, tapi lapar tak boleh ada. Banyak yang tak berdaya, hanya bisa bersandar pada doa. Koran masih menjadi bacaan yang menarik saban hari. Apalagi kalau nggak pakai bohong. Mendidik, menghibur, dan mampu memberikan informasi yang sehat, itulah tugasnya. Tentu juga sebagai sumber penghidupan yang halal tentunya. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain. Orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri. Bagi para pahlawan yang telah pergi mendahului kita, patah tumbuh hilang berganti, satu hilang, 1000 terbilang.